Dan sekarang di Gorontalo Pak Agus, rata-rata beras yang sudah menggunakan pupuk Yomari, pemilik gilingan sudah tidak keluar lagi. Mereka sudah tahan karena mereka sudah tahu kualitas dan harganya jauh di atas daripada beras-beras yang tidak menggunakan pupuk Yomari. Alhamdulillah 2 hektar itu full Yomari, kurang lebih anggaran pembelanjaan pupuk tidak sampai 2 juta, tetapi tembus 4 ton dengan kualitas beras yang premium. Oke, karena ini udah praktek ya, bukan teori lagi. Iya, sudah bukan lagi teori, bukan lagi sebatas mencoba, tapi kami sudah aplikasikan di lapangan dan alhamdulillah teman-teman petani bersyukur sekali, Pak. Oke, selamat siang sahabat semua, sahabat Yomari dimanapun berada. Hari ini kita beruntung kedatangan tamu dari Gorontalo. Beliau ini orang lapangan, benar-benar tahu persis di lapangan seperti apa. Dan untuk itu ada waktu yang terbatas ini saya akan bertanya-tanya. Siap, Pak Hari, selama ini kan benar-benar mendampingi ya, kelebihannya bahwa orang bukan sekedar membeli pupuk. Nah, gimana buka paradigmanya biasanya? Kami di lapangan itu bukan sebatas menjual pupuknya. Kenapa? Karena sesungguhnya kesuksesan petani itu bukan hanya dari pupuknya. Jadi membuka paradigma petani yang pertama, bahwa kesuksesan bertani itu bukan semata-mata pupuknya. Kemudian yang kedua, kehadiran pupuk Yomari ini Pak Agus, ini bukan untuk membuang atau petani tidak menggunakan lagi pupuk kimia. Kenapa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menggunakan pupuk kimia. Kalau seketika kami potong untuk langsung menggunakan pupuk organik, mereka tidak yakin. Nah, kami punya pola cara bagaimana petani perlahan-lahan yakin. Jadi kami membuka paradigmanya dulu dengan 7 kunci sukses bertani di lapangan. Ya, yang pertama buka dulu cara pengolahan lahan. Yang pertama, setelah lahan diolah dengan bagus, kemudian yang kedua adalah pemilihan bibit yang unggul. Ya, apalagi kalau di Gorontalo itu Pak Agus, itu kalau khususnya padi itu bibit yang sudah ulangan. Akhirnya apa? Petani waktu sama, tenaga sama, biaya sama, tapi hasil sudah sangat tidak maksimal dan jauh dari harapan para petani. Jadi harus menggunakan bibit yang unggul. Kemudian yang ketiganya ketersediaan air. Ya, yang keempat pengendalian gulma. Kemudian yang kelima pengendalian penyakit. Yang keenam pengendalian hama. Karena hama dengan penyakit itu berbeda. Kemudian yang ketujuh adalah pupuk. Ketika keenam ini terkendali dengan bagus, kenapa? Karena perlakuan tanaman itu sama dengan manusia. Dari lahir sampai besar, nutrisi harus terpenuhi, kondisi kesehatan harus terpenuhi. Nah, setelah itu masuk, baru kemudian diberikan nutrisi yang membuat otak jadi cerdas, tanaman jadi bagus, kualitas hasil sungguh sangat membanggakan setelah kena pupuk Yomari tadi. Luar biasa sekali, yang tadinya misalkan menggunakan pupuk kimia dalam 1 hektar lahan padi, itu butuh kurang lebih sekitar 10 sak. 5 sak urea, 5 sak ponska. Setelah menggunakan pupuk Yomari hanya butuh 2 sak urea, 2 sak ponska. Artinya bisa menghemat 60% penggunaan pupuk kimia. Kemudian hasilnya luar biasa sekali. Dari kualitas produksi dengan kualitas hasil. Meningkat dengan kualitas produksi yang sangat luar biasa. Dan sekarang di Gorontalo Pak Agus, rata-rata beras yang sudah menggunakan pupuk Yomari, pemilik gilingan sudah tidak keluar lagi. Mereka sudah tahan karena mereka sudah tahu kualitas dan harganya jauh di atas daripada beras-beras yang tidak menggunakan pupuk Yomari. Jadi selama ini paradigma petani bahwa ketika menggunakan panen raya beras murah. Kemudian ketika panen sedikit beras mahal. Salah itu Pak Agus. Yang betul itu walaupun panen raya kalau kualitas berasnya bagus, rendeman berasnya tinggi, maka harga beras terjaga dengan tetap tinggi. Dan itu sudah terbukti di teman-teman petani di Gorontalo. Dalam kondisi panen raya, harganya bisa di bawah dari 8.000 per liter, yang menggunakan pupuk Yomari rata-rata di atas 9.200 per liter.
Itu yang luar biasa sekali. Selisih 1.200-an. Oh, kali berapa? Ya, kali berapa. Tetapi teman-teman kami di lapangan awalnya tidak semudah itu. Tidak semudah itu percaya dengan kehadiran pupuk organik Yomari Golden Organic. Kenapa? Mereka sudah banyak trauma menggunakan pupuk-pupuk organik yang terdahulu. Terutama pupuk-pupuk yang berbahan baku mikroba. Ya kan, luar biasa sekali. Alhamdulillah perjuangan teman-teman semua tim leader di Provinsi Gorontalo di bawah binaan mentor yang luar biasa Bapak Yusrin Abjul. Ya, kami tambah yakin dengan dukungan dari mentor ke bawah. Kemudian kami teman-teman semua melakukan pendampingan ke petani. Jadi bukan menjual pupuk putus. Artinya putus itu kebanyakan pupuk-pupuk organik yang dijual oleh kompetitor lain itu hanya sebatas menjual, setelah petani membeli ditinggalkan. Ya kan? Traumanya apa? Katanya tadi ada yang trauma dengan pupuk berbahan baku mikroba. Ya. Biasanya seperti apa, Pak? Traumanya begini, kalau bahan baku mikroba itu satu, mikrobanya harus dihidupkan dulu. Kemudian yang kedua mereka pilih-pilih air. Butuh waktu ya untuk butuh waktu dihidupkan. Itu biasanya penjual itu dia tidak paham tentang itu. Minimal itu 1 hari sebelum disemprotkan mikrobanya sudah direndam dengan air. Sebenarnya bisa paling cepat 1 jam atau 30 menit ketika darurat. Ya, tapi rata-rata kurang maksimal. Kemudian pilih-pilih air. Tangki harus steril. Tangki masih dalam sudah dicuci pakai rinso dan segala macamnya, tapi ternyata di dalam masih ada yang menyengat bau racun, maka mikrobanya mati. Bahkan katanya kena sabun rinso pun bisa mati ya? Mati. Kena kaporit yang biasa pakai air pump itu mati. Harus. Nah, kan repot kalau petani punya lahan jauh dari rumah harus pikul galon air steril yang 19 liter kan minimal satu tangki kan. Kan repot petani. Akhirnya kurang kepercayaan petani itu seperti itu. Kemudian setelah pakai bukan pupuknya tidak bagus. Semua pupuk organik itu bagus. Ya kan? Tapi pendampingannya yang kurang tepat di lapangan. Akhirnya petani merasa bahwa pupuk ini tidak ada manfaat. Lebih baik kita kembali ke urea dan Ponska. Itu yang terjadi di lapangan. Jadi seakan-akan teman-teman petani antipati karena selalu mengalami kegagalan ketika menggunakan pupuk organik. Jadi takut semua dengan yang namanya organik, jadi takut ya? Iya. Padahal termasuk tadi kadang-kadang salah caranya dicampur dengan yang tadi bekas obat ya? Iya. Masalah ya? Iya. Memang nggak boleh dicampur dengan? Nggak bisa sama sekali karena mikrobanya mati. Apalagi kalau di desa-desa itu kan tangkinya baku ganti. Jadi enggak semua petani punya tangki. Misalkan Pak Agus punya lahan luas, punya tangki. Saya yang cuma petani kecil, Pak Agus pinjam pakai semprot. Iya. Nah, sementara Pak Agus habis semprot racun, misalkan hama atau racun rumput, kami pinjam. Kemudian pakai pupuk yang menggunakan mikroba. Saya yakin bahwa ini sudah dicuci bersih, tapi ternyata di dalam masih bau minyak. Kemudian masih menyengat bau racunnya, maka itu mikrobanya mati. Ketika disemprotkan, ditunggu 7 hari. Biasanya kan pupuk bagus itu yang berbahan baku organik itu Pak Agus itu 7 hari prosesnya sudah terlihat itu. Minimal dia 7 hari sudah terlihat. Alhamdulillah luar biasa. Yomari itu 5 hari sudah terlihat. Yang penting misalkan tanaman apapun sudah ada dasar menggunakan pupuk urea dengan Ponska. Nah, kalau di awal kan sebenarnya diwajibkan tetap pakai pupuk lama tapi cuma sekian persen. Berapa persen kira-kira Pak? Maksimalnya untuk 1 hektar itu bisa 40%. Maksimal 40%. Menghemat 60% dari pemakaian yang normalnya. Jadi untuk mengurangi itu bertahap ya, sampai bisa dilepas itu butuh waktu sekian periode gitu ya. Kalau untuk jagung, tanaman khusus jagung itu sulit dilepas dari kebutuhan kimia. Jagung ya? Jagung. Dan itu tetap harus kombinasi menggunakan pupuk kimia minimal 50%. Tetapi untuk tanaman padi, itu tim kami di Gorontalo sudah banyak yang melepas. Tanpa kimia? Tanpa kimia. Memang terlihat awal prosesnya, tanaman padinya itu enggak setebal
yang menggunakan yang kombinasi dengan pupuk kimia. Tetapi hasilnya itu luar biasa ketika sudah sampai di gilingan. Dan saya membuktikan waktu itu saya punya petani, Pak Ketut Nurjana di di Kecamatan Wonosari, Desa Trirukun. Itu yang di muka itu, Pak Agus, itu ada demplok dari perusahaan pupuk dari Jakarta. Yang di sebelah sini Yomari. Ini full Yomari. Ternyata sudah 2 kali panen menggunakan Yomari. Alhamdulillah 2 hektar itu full Yomari, kurang lebih anggaran pembelanjaan pupuk tidak sampai 2 juta, tetapi tembus 4 ton dengan kualitas beras yang premium. Ya, yang kelihatan buahnya lebat, besar-besar bulirannya, begitu masuk di gilingan, pica-pica Pak Agus, patah-patah. Akhirnya yang punya gilingan tanya, loh kok ini berasnya berbeda? Iya, ini menggunakan pupuk Yomari. Dari disitulah ketika di Kecamatan Wonosari sudah tahu beras menggunakan pupuk Yomari, gilingan tahan. Lah petani Pak Agus, 3 ton dibayar 27 juta, berarti dibayar 9.000 1 kilo, langsung dilepas. Kenapa? Karena petani berpikiran, saya menggunakan pupuk Yomari tidak sampai 2 juta. Iya kan? Perawatan tidak rewel-rewel amat. Cuma semprot, tidak terlalu makan biaya banyak kan. Kemudian tiba-tiba ditaruh di atas meja 27 juta. Wow, sangat luar biasa, spektakuler. Alhamdulillah yang tadinya beli ecer 1 dos 2 dos, setelah panen dia beli 21 dos, anaknya sekaligus ikut main bisnisnya di Yomari. Itu luar biasa sekali. Oke. Iya. Mungkin boleh cerita bagaimana proses kalau di awal tadi kan ketemu jagung, ya kan? Tadi katanya nggak langsung boleh dilepas ya. Itu seperti apa Pak? Mungkin periode-periodenya berapa lama, makanya berapa banyak, mungkin boleh cerita? Iya. Jadi kalau untuk khusus jagung, kalau di tim kami di Gorontalo, biasanya kan harus kalau di aturan itu kan 1 hari sebelum tanam udah disemprot. Tanahnya pratanam 1 hari sebelum tanam. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan kembali hara tanah yang sudah mati karena berlebihan penggunaan pupuk kimia. Tetapi karena petani merasa repot banyak kerja, kami rubah Pak Agus. Jadi 1 sak bibit jagung yang beratnya 5 kilo, itu langsung dicampur menggunakan 1 saset pupuk Yomari. Direndam. Direndam kurang lebih 15 menit. Ya, kami yang pelaku di lapangan sih sarankan dengan produk lain untuk mencegah terjadinya penyakit, misalkan serangan semut. Kemudian ada penyakit yang serangan dari bakteri atau virus. Makanya kami menggunakan kimia yang lain. Tapi diolah 1 kali, diaduk 15 menit sebelum ditanam. Itu pertumbuhannya luar biasa Pak Agus. Ternyata lebih cepat prosesnya ketika dia sudah direndam menggunakan pupuk Yomari. Itu dari jagung. Kemudian biasanya teman-teman petani itu mengendalikan gulma itu 1 bulan. Atau nunggu muncul dulu gulmanya. Petani seharusnya sudah paham bahwa jenis-jenis penyemprotan setelah tanaman ada itu kan bukan untuk mematikan gulma. Hanya menghambat gulma. Alangkah bagusnya sebelum gulma naik itu sudah disemprot. Maka kami dampingi di lapangan. Pak, ini sudah waktu umur 10 hari. Aduh, Mas, belum ada rumputnya. Enggak, Pak. Eksekusi dengan pengendali gulma seperti ini. Campur 1 kali dengan Yomari. Boleh, Pak. Boleh. Yomari enggak anti dengan kimia. Itu yang mereka senang, Pak. Jadi kerja enggak 2 kali. Kalau pupuk berbahan baku mikroba, dia nunggu waktu minimal 3 hari sampai 1 minggu. Untuk bisa dieksekusi pupuk organik. Ini Yomari langsung. Jadi 10 hari semprot menggunakan pengendali gulma. Setelah itu di antara 10 hari, 24 hari kan, 21 hari kita sarankan untuk menggunakan pupuk kimia dengan dosis hanya 40% dari pemakaian normal. Tadi katanya kalau ada hama-hama tertentu misalnya tadi gimana mengatasinya? Kalau ada hama-hama tertentu, tadi ada burung apa tadi? Ya, mungkin. Jadi kami selalu menginformasikan ke teman-teman petani bahwa tanaman itu sama dengan manusia, butuh kasih sayang. Kalau petani hanya datang menanam, kemudian memupuk, membiarkan lagi nanti sekian bulan baru datang ke lahan pertanian, maka petani tidak akan pernah tahu bahwa tanaman itu dalam kondisi sakit.
Oh. Jadi petani harus rajin, kalau suka hasil maksimal harus rajin turun ke kebun, ngontrol apakah sudah ada tanda-tanda kena serangan penyakit atau tidak. Kalau memang sudah ada, kalau petani rajin ke kebun, Pak Agus, dia bisa lihat, sudah ada satu yang kuning, mungkin ada serangan bule. Dia bisa langsung segera cari obatnya. Daripada nanti sudah parah, kalau sudah parah penyakit tanaman itu tidak bisa tertolong lagi. Nah itu selalu kita membuka paradigma teman-teman petani untuk selalu menjaga tanaman kalau suka hasil maksimal. Dan alhamdulillah sekarang kalau petani hasilnya tidak maksimal, mereka sudah mengakui, Pak Agus, mengakui bahwa memang betul kami kurang maksimal di lapangan. Kalau dulu dia akan menyalahkan pupuknya. Oh, karena nggak tahu ya? Karena nggak tahu. Nah sekarang setelah diberikan pemahaman mengenai pertanian dan segala macamnya, begitu tidak berhasil menggunakan pupuk Yomari, mereka sadar. Tidak menyalahkan, pupuknya ini tidak bagus, pupuknya ini banyak segala macam. Mereka sekarang, oh ya Mas, karena kurang maksimal memang saya cara perawatan di situ. Kemudian nutrisi yang diberikan juga tidak terpenuhi secara baik. Jadi selalu kan biasanya petani itu suka hemat. Suka kerja simpel, tapi hasil suka besar. Saya sampaikan ke teman-teman petani, tidak bakalan itu terjadi. Sama saja Bapak suka memelihara ayam. Ayam suka jadi gemuk, timbangannya jadi berat, tidak bakalan Pak kalau Bapak kasih makan hemat. Atau dosisnya tidak terpenuhi. Sama dengan manusia. Ketika perharinya kalori nutrisi yang dibutuhkan tidak sesuai, maka manusia itu imunitas tubuhnya berkurang. Maka gampang sakit. Demikian pula di tanaman. Ketika tidak terpenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, maka tanaman itu rentan dengan serangan penyakit atau hama. Oh. Iya. Nah, kemudian ketika penggunaan racun sudah berlebihan juga, itu rentan juga imunitas tanaman menurun, Pak Agus. Jadi banyak faktor sesungguhnya, dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada PT Yomari Internasional sama Pak Agus Ponco dan tim leader yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sekarang petani sudah mulai paham bahwa keberhasilan petani bukan hanya pupuknya, tapi mereka sekarang bersyukur dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, kemudian semakin mahalnya pupuk bersubsidi, kehadiran Yomari sangat membantu mereka di lapangan, seperti seperti mendapatkan angin segar untuk mereka bisa kembali semangat bertani. Bahkan di wilayah Kecamatan Pohuwato mereka sudah pesimis untuk menanam jagung. Makanya dirubah ke Oni menggunakan sorghum. Nah, hasilnya tadi cerita sorghum gimana? Sorghum itu luar biasa sekali. Awalnya mereka tidak berani karena mereka awal tanam kan. Saya bilang, yakin saja Bu. Dosis satu saset dibikin 2 tangki. Eksekusi saja Bu. Eksekusi dulu. Coba nanti bisa dibedakan untuk Ibu yakin yang 1 hektar pakai, yang tidak pakai Yomari, 1/2 hektar pakai Yomari. Itu mereka akan menyesal Pak Agus. Ternyata yang 1/2 hektar buliran buah sorghumnya beratnya itu beda jauh dari yang tidak menggunakan Yomari. Dan itu petani sendiri. Dan alhamdulillah yang kirim-kirim ke kami, itu bukan kami yang turun dokumentasi. Petani yang sudah ngirim dokumentasi. Pak ini luar biasa hasilnya menggunakan pupuk Yomari di sorghum saja. Lihat Pak, 1 oto loh, ini cuman sekian baris sorghum itu. Dan itu luar biasa sekali pupuk Yomari itu. Jadi di sini keberhasilan petani bagaimana kita mengedukasi mereka di lapangan. Ya kan? Kalau hanya kelebihan pupuk yang orang tawarkan, maka ketika terjadi gagal panen, Yomari jadi sasaran. Jadi bukan jual produk ya, ini jual manfaat ya? Iya, jual manfaat. Satu paket ya? Ya, sekaligus membuka paradigma bahwa ternyata keberhasilan di lahan pertanian seperti ini loh. Tidak semata-mata pupuk. Jadi sekarang kita nyaman Pak. Karena kan yang betul yang Pak Agus sampaikan, ada bulan-bulan tertentu yang petani kadang-kala mengalami kegagalan. Misalkan kemarau panjang atau hujan yang terus-menerus. Itu fatal Pak, hujan yang terus-menerus. Karena apa? 10 menit pertama hujan itu unsur nitrogennya tinggi. Jadi kalau petani tidak paham, sudah hujan terus-menerus kemudian dihambur urea, itu akan berbeda lagi hasilnya. Iya, memang banyak fase sih di situ, ada fase vegetatif, fase generatif. Makanya setelah pupuk dipegang, itu ada yang namanya tepat guna,
Tepat guna. tepat waktu, tepat sasaran. Ya kan? Tepat dosis. Nah, tepat waktu biasanya teman-teman petani itu kan biar tengah hari mereka memupuk. Apalagi yang bayar orang kerja. Kan mereka enggak tahu bayar harian. Jadi mereka rata. Itu kan kurang maksimal Pak Agus. Kalau dipupuk siang hari itu penguapannya yang banyak. Makanya pupuknya banyak tapi hasilnya kurang maksimal. Kemudian ya tepat dosis. Ya, tepat dosis artinya apakah pupuk yang orang mau berikan ke tanaman sudah sesuai dengan nutrisi yang mereka butuhkan atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka tanaman pun pertumbuhannya akan berbeda. Hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau untuk tanaman horti, ya horti macam tomat, terong, rica, kacang tanah, itu cukup 1 saset bikin 3 tangki saja. Itu sudah maksimal sekali. 1 saset pupuk Yomari. Ya itu ya. 3 tangki sudah bagus. Sudah bagus sekali. Tapi kalau untuk padi berapa? Kalau untuk padi saya selalu menyarankan minimal 1 saset 2 tangki. 2 tangki ya? Di 1 bulan pertama. Di 1 bulan pertama. Ketika sudah masuk masa generatif, pembentukan puting, buah, bunga, itu butuh kalium yang sangat tinggi. Maka 1 saset 1 tangki. Oh, ya. Ya. Nah, kalau yang full Yomari itu dari pratanam itu saset 1 tangki. 1 full nggak pakai pupuk lain? Nggak pakai pupuk lain. 1 saset 1 tangki. Iya, kemudian di usia 7 hari masih 1 saset 1 tangki. Kemudian di usia 20 hari, 14 hari berikutnya kan masih 1 saset 1 tangki. Tetapi ketika masuk penyemprotan ketiga, 4 dengan kelima, 2 saset 1 tangki. 1 tangki 2 saset? 2 saset. Itu hasilnya luar biasa sekali. Oke, karena ini udah praktek ya, bukan teori lagi. Iya, sudah bukan lagi teori, bukan lagi sebatas mencoba, tapi kami sudah aplikasikan di lapangan dan alhamdulillah teman-teman petani bersyukur sekali, Pak. Artinya mereka itu petani di Gorontalo, Pak Agus, saya sampaikan sama Pak Agus, itu mereka tidak berani nanam kalau tidak ditaruh pupuk kimia di teras rumah. Biarpun hujan bagaimanapun kondisi tanah, kalau tidak ada pupuk kimia di teras rumah mereka tidak berani olah tanah. Tapi dengan kehadiran pupuk Yomari, mereka sudah berani. Karena dosis tepat tadi ya, dosis tepat tadi. Tapi khusus tanaman padi jagung juga demikian, mereka sudah berani menanam karena mereka sudah punya 1 hari sebelum tanam sudah ada eksekusi di lapangan. Jadi untuk yang belum bisa full Yomari pasti ada sekian persen pupuk. Iya. Jadi yang belum bisa full Yomari di tanaman jagung. Jagung pun Pak Agus itu akan berbeda kebutuhan pupuknya. Makanya saya bilang tepat dosis. Contoh untuk lahan rata. Lahan rata itu nutrisi tanamannya itu lebih sedikit di bawah daripada jagung yang di pegunungan. Karena faktor kelembaban udara mungkin. Kalau di pegunungan dia lebih butuh nutrisi lagi. Contoh misalkan di lahan rata kita bisa memaksimalkan pupuk kimia 4 urea 4 ponska. Tetapi kalau di pegunungan dia kurang maksimal, minimal 6 urea 6 ponska. Demikian pula untuk pupuk Yomari. Kalau di lahan rata kita bisa eksekusi 1 saset 2 tangki. Tapi kalau sudah di pegunungan eksekusinya 1 saset 1 tangki. Oh, lebih banyak. Ya, lebih banyak. Kemudian itu kualitas buahnya yang luar biasa, Pak Agus. Itu testimoni kiriman jagung dari Gorontalo kan rata-rata banyak jagung kan. Itu kan oren menyala. Kemudian beratnya berbeda. Jadi ketika belum menggunakan pupuk Yomari, itu petani ditimbang 1 koli. 1 koli ukuran normal itu. 1 koli itu 1 karung? Iya, 1 karung. 1 karung itu paling tinggi, mujur-mujur tembus sampai 50 kilo. 50 yang kilo. sudah dirontok. Ya, pokoknya sudah keluar dari jonggolnya lah. Iya. Itu mujur-mujur kalau tembus 50 kilo, rata-rata cuma 47-48. Tetapi setelah menggunakan pupuk Yomari, 50% saja pupuk kimia kemudian dikombinasi dengan pupuk Yomari, itu rata-rata 53 paling di bawah, tembus 57 sampai 58 kilo per kolinya. Oh. Dari beratnya. Kemudian mereka juga yang di gudang bagian pengumpul itu harganya lebih mahal, Pak. Dibanding mereka sudah tahu kualitas jagung yang masuk ke gudang yang menggunakan pupuk organik. Itu mereka lihat saja dari kuningnya, dari beratnya, mereka begitu timbang begini mereka sudah tahu kualitas bagus ini jagungnya. Cuma kan rata-rata petani belum paham itu.
Jadi jual rata pokoknya, kirim. Yang untung kan apa? Tengkulak. Karena mereka beli tengkulak. Itu yang pertama. Kemudian saya mau sampaikan sama Pak Agus, ada daerah-daerah tertentu yang kesulitan mendapatkan pupuk kimia. Tapi saya sekarang sudah mencoba di teman-teman petani, ada pupuk yang dibeli per kilo, itu untuk lahan 1 hektar hanya butuh 6 kilo. Kalau di wilayah Gorontalo 1 kilo pupuknya itu, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan pupuknya karena itu nanti dikira saya mengendorse perusahaan pupuk kimia. Nah itu satu sak 1 kilo itu 35.000. Untuk lahan pertanian 1 hektar tanah maupun jagung, padi maupun jagung, itu butuh 6 sak. Berarti 35 kali 6 kurang lebih 210.000. Itu sampai panen Pak Agus. Kombinasi menggunakan pupuk YGO, hasilnya tidak kalah dengan yang penggunaan pupuk kimia yang lain. Dan itu kemarin testimoninya sudah ada, saya kirim di grup. Itu luar biasa hasilnya Pak. Bahkan dirontok dalam kondisi jagung masih basah, dia tidak picah. Biasanya kan jagung basah, kalau dirontok apa begitu, ya Pak Hasim ya, itu picah. Tapi itu tidak, kuat. Luar biasa sekali. Dijual basah pun harganya sedikit lebih mahal daripada yang tidak pakai Yomari. Itu sudah uji coba di lapangan. Bersyukur sekali lagi, bersyukur dengan hadirnya pupuk Yomari, banyak sekali membantu teman-teman petani di lapangan. Bukan hanya di Gorontalo, dan saya yakin akan booming di seluruh Indonesia. Dan itu terbukti di timnya Pak Hasim itu di Kalimantan, di sawit Pak. Itu luar biasa. Ternyata setelah menggunakan pupuk Yomari, itu CPO-nya itu lebih bagus, lebih berkualitas. Buahnya lebih besar-besar. Jadi cerita lucunya saya bilang, kalau sawitnya sudah besar-besar begitu, saya mau jual kelapa muda sawit yo. Karena benjolannya besar Pak. Kalau tidak pakai pupuk Yomari kecil-kecil itu. Dan itu testimoni sudah ada Pak Hasim ya, yang dikirim dari Kalimantan Utara. Bahkan kan baru-baru beli berapa? 300 dos lebih ya Pak Hasim ya, yang terkirim ke Kalimantan Utara kan, untuk perkebunan sawit Pak Agus. 370 dos box yang ke Kalimantan Utara untuk perkebunan sawit. Dan mereka bersyukur sekali yang sawit rakyat lah. Kalau di Gorontalo namanya sawit plasma. Nah gitu, dikelola oleh masyarakat langsung. Nah gitu Pak Agus. Oke, terima kasih sharingnya dari Pak Hari. Dan kita tunggu seri berikutnya. Oke, salam jumpa, salam sehat, tetap bahagia. Terima kasih.